Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tetap semangat bukan? Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Sebelum kita belajar, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu yang mungkin membangkitkan kita untuk kembali bersekolah. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Bagaimana anak-anak ibu setelah mendengarkan lagu ini? Apakah lagu ini cukup membuat kamu rindu untuk ke sekolah? Jadi kalau kamu rindu, kamu harus tetap semangat. Ya, guru-gurumu pun selalu ingin datang ke sekolah, ingin selalu bertatap muka mengajari kamu di sekolah. Tapi apa boleh buat? Kita hanya bisa berdoa supaya pandemi corona ini segera cepat berlalu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita mulai saja pembelajaran kita pada pertemuan ke. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita yang ketiga, di mana hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan, tapi yang kita bahas itu adalah bersifat yang non-elektrolit. Maka hari ini kita membahas tentang elektrolit. Apa perbedaan antara yang larutan non-elektrolit dengan yang elektrolit? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, kita mulai ya anak-anak ibu semuanya. Nah, apa itu sifat koligatif larutan elektrolit? Jadi menurut faktor Van Hoff, atau menurut Van Hoff lah dulu ibu bilang, ini nama seorang ilmuwan yang menemukan faktor Van Hoff itu, maka besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit ya akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan yang non elektrolit ya. Jadi ini intinya dulu bahwa SKL larutan elektrolit ya akan lebih besar ya
daripada SKL non-elektrolit. Kenapa? Karena dalam larutan elektrolit, zat terlarut mengalami ionisasi. Ya, mengalami ionisasi. Ya, seperti misalnya H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Berarti dia terionisasi. Bagaimana dengan gula? Tidak terionisasi. Nah, inilah seperti contoh yang Ibu buat minggu yang lalu mengenai penentuan jumlah partikel dalam beberapa larutan. Ada Ibu buat 3 pasang kemarin itu kan? Nah, disitulah bisa kita bedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, bagaimana reaksi ionisasinya? Perhatikan. Mula-mula ada A menjadi B. Ya, di sini N kali B. Ya, karena sudah terurai dia kan. Mula-mula berarti ini amol. Terurai berarti dia menjadi berkurang. Karena sejalannya proses, zat reaktan akan lama-lama habis menjadi produk. Kan gitu kan? Jadi di sini menjadi minus A dikali alpha mol. Sementara produknya menjadi bertambah. Maka menjadi plus Na dikali alpha. Ya, ini tadi minus A dikali alpha mol. Akhirnya berarti kita tambahkan ini A dikurang A alpha, yang ini tetap Na alpha. Berarti maksud dari reaksi ini adalah setiap amol A menghasilkan jumlah mol keseluruhan di sini A tambah B, maka kita tambahkan A dikurang A alpha ditambah Na alpha. Ya, jadi setiap amol A menghasilkan jumlah mol keseluruhan, kita jumlahkan ini A ditambah B, maka hasilnya ini. Lalu ini kita turunkan menjadi, karena banyak sekali A-nya kan, A. Kita keluarkan sehingga hasilnya menjadi ini, ya. Dalam kurung 1 dikurang alpha ditambah N alpha mol. Ya, dari penurunan rumus ini. Nah, selanjutnya kita turunkan, kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Nah, berhubungkan ini alfanya sama, maka kita keluarkan lagi alfa. Maka di dalamnya tinggal N dikurang 1. Udah? Atau kita susun dia seperti ini. N dikurang 1-nya ke depan, alfanya di belakang. Dan inilah yang disebut dengan rumusan faktor Van Hoff. Oke? Kita lanjutkan. Nah, dengan demikian, terdapat faktor perkalian sebesar 1 tambah N kurang 1 kali alfa dari jumlah mol semula. Nah, nilai E ini disebut dengan faktor Van Hoff. Itulah yang Bu jelaskan tadi ya. Jadi inilah yang disebut dengan faktor Van Hoff. Dan diberi lambang I. Jadi dengan memperhatikan faktor Van Hoff, maka rumusan sifat-sifat koligatif untuk larutan elektrolit harus dikalikan dengan I. Ya. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Di mana N jumlah ion yang dihasilkan, alfa derajat ionisasi, atau berapa jumlah yang terurai, di mana nanti apabila tidak dikasih tahu berapa alfanya, berarti kita anggap 1 itu yaitu untuk larutan elektrolit kuat. Maka di sini kamu juga harus bisa mengidentifikasi soal tersebut, larutannya bersifat elektrolit kuat atau elektrolit yang lemah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi inilah dia kumpulan rumus-rumusnya setelah kita tambahkan faktor Van Hoff. Ya. Jadi kamu perhatikan untuk delta TB, penurunan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, maka dikalikan di belakangnya cukup dikalikan faktor Van Hoff. Sementara delta P bagaimana? Nah, delta P, apa itu delta? Penurunan tekanan uap. Nah, dalam penurunan tekan uap kan kita tidak lepas dari yang namanya fraksi mol pelarut dengan fraksi mol zat terlarut. Maka kalau kita memakai fraksi mol pelarut nanti rumusan untuk delta P-nya, maka inilah rumusnya. Faktor Van Hoff-nya dikalikan di
bawah. Karena faktor Van Hoff itu kan berhubungan dengan zat terlarut, bukan zat pelarut. Maka hanya cukup zat terlarut aja yang kita kalikan faktor Van Hoff. Begitu juga dengan kalau kita menggunakan fraksi mol terlarut, maka di atas dua-duanya dikalikan faktor Van Hoff. Karena yang di atas adalah fraksi mol zat terlarut. Udah paham ya untuk delta P? Baik, kita perhatikan sekarang contoh soalnya. Iya. Hitung titik didih dan titik beku larutan asam sulfat 0,2 m jika diketahui sebanyak 90% H2SO4 terurai dalam larutan dan data Kf serta Kb diketahui. Berarti ini adalah pelarutnya air, karena sudah seperti ini dibuatkan. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui ini. Nah, ini datangnya dari mana? Alfanya yang diketahui tadi adalah 90%, ya, 90%. Berarti ini menjadi 0,9 karena dikatakan sebanyak 90% H2SO4 terurai. Nah, berarti itulah kita anggap alfa. Lalu Kb-nya diketahui. Nah, maka langkah awal kita buat dulu reaksi ionisasi ini. Dan dapatlah jumlah N-nya 3, yaitu penjumlahan dari jumlah ion 2 tambah 1. Kalau nggak ditulis dianggap 1. Maka I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, kita masukkan N-nya tadi 3, kurang 1, maka hasilnya 2,8. Ini I-nya. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita mau menuju kepada berapakah TB dan berapakah TF. Ya, jadi kita lihat yang diketahui ada Kf, ada molalitas, dan ada I. Maka rumusan yang tepat yang ini. Delta TF sama dengan Kf dikali M dikali I. Kita masukkan semua angkanya, maka dapatlah 1,042 untuk nilai delta TF-nya. Sementara untuk nilai titik bekunya menjadi minus 1,042. Nah, dari mana? Tentu kamu sudah paham kan? Untuk mencari TF itu kemarin apa rumusannya? Untuk mencari TF, iya, kalau dia pelarutnya air kan kita sudah tahu bahwa TF pelarut ya itu dikurang dengan delta TF ya. Ini dia. Maka hasilnya menjadi 0 ya, ini dikurang 0,42. Iya. Inilah yang tadi menjadi minus 1,042. Nah, begitu juga dengan cara yang sama untuk delta TB-nya. Maka dapatlah hasilnya 100,29. Nah, kenapa ini 100,29? Karena kita tahu titik didih dari pelarut adalah 100. Kan gitu, berarti tinggal 100 ditambah ini 0,29 ya. Kalau mau kamu perhatikan rumus-rumusan yang sebelumnya silahkan. Baik, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih, titik beku, dan tekanan osmotiknya. Oke, kita perhatikan. Ya, kamu buat dulu apa yang diketahui. Ya, lalu kita cari dulu langkah awal. Jumlah mol MgCl2 ya, berarti 1 gram dibagi dengan 95 gram per mol, maka dapat hasilnya 0,011. Dari sini kita cari molalitasnya, dapatlah 0,022. Molalitas ya, molalitas larutan juga dapat dianggap 0,022. Untuk larutan encer, molalitas dan molaritas mempunyai nilai yang hampir sama. Maka kita dapatkanlah, ini dia hasilnya dulu untuk I, baru selanjutnya kita mencari delta TB-nya. Dari delta TB kita mencari titik didih larutannya. Begitu juga dengan KF. Ya, untuk delta TF, maka dapat hasilnya seperti ini. Ya, baru terakhirnya adalah molaritas. Untuk P, tekanan osmotik.
maka di sini kita cukup mengalihkan 0,022 dikali dengan R itu dianggap sudah diketahui, dikali temperaturnya 298. Iya, dari sini ya, 25 derajat Celcius, baru dikali dengan 2,8. Ya, berapa hasilnya itu? Silahkan kamu cari sendiri. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini cukup sampai di sini saja materi pembelajaran kita, yaitu hanya membahas tentang faktor Van Hoek. Oke, mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan bisa Ananda pahami dan mengerti. Ya. Nah, sekarang kita akan tetap melanjut kepada penugasan. Di akhir dari materi ini tetap ada penugasan yang ibu buat. Penugasannya kamu silahkan di dalam tugas kelas kamu lihat di Google Classroom. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Selamat pagi.